Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikal Irwansyah dan saya ingin menjelaskan materi saya yaitu bab 10 tentang konsep dasar teknik analisis. Langsung kita masuk ke pendahuluannya. Jadi proses akhir penelitian itu sebelum kita menarik kesimpulan itu adalah analisis data penelitian. Nah, proses analisis penelitian itu sangat menentukan ketepatan pengambilan kesimpulan dan keputusan sebagai tindak akhir dari implikasi hasil penelitian. Nah, analisis ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, teknik, dan juga cara tergantung pada masalah dan juga tujuan penelitiannya. Kita masuk ke subbab pertama yaitu pertimbangan menggunakan teknik statistika probabilitas. Yang pertama ada paradigma riset. Jadi secara umum terdapat 3 paradigma riset, yaitu paradigma kualitatif, kuantitatif, dan juga sains kritis. Paradigma yang kualitatif itu bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengkonstruksi teori dari suatu fenomena. Nah, kalau kuantitatif itu tujuannya menguji dan mengonfirmasi teori pada suatu setting fenomena. Kedua yaitu tujuan riset. Ada estimasi dan juga prediksi. Nah, jadi penelitian-penelitian empiris dalam paradigma kuantitatif ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu riset estimasi dan juga riset prediksi. Kalau estimasi adalah yang bertujuannya menguji suatu model empiris dengan pengukur-pengukur yang sudah valid dan juga reliable. Kalau prediksi itu adalah riset yang tujuannya menguji pengaruh antar variabel untuk memprediksi hubungan sebab akibat. Terus yang ketiga ada jenis data dan skala pengukurannya. Nah, jenis data dan skala pengukuran itu menentukan teknik statistika yang digunakan. Nah, variabel yang menggunakan data non-metrik atau skala kualitatif hanya dapat diuji menggunakan teknik statistika non-parametrik. Nah, variabel dengan data metrik itu dapat diuji menggunakan teknik statistika non-parametrik, tetapi lebih disarankan menggunakan teknik statistika parametrik. Keempat, ada kompleksitas model penelitian, lebih dari satu defi, efek mediasi, dan moderasi. Nah, jadi model penelitian ini menentukan jenis pengujian teknik statistika. Model penelitian dapat dikategorikan kompleks ketika terdapat lebih dari satu variabel dependen dalam model penelitiannya. Terus yang kelima, jenis hipotesis parsial versus model. Hipotesis itu adalah pernyataan tentang hubungan kausal antar variabel yang akan diuji dalam penelitian. Jenis hipotesis itu menentukan juga teknik statistika yang digunakan. Nah, kalau hipotesis parsial itu adalah yang menyatakan hubungan relasional antar variabel yang statistika yang relevan. Namun kalau yang model itu umumnya digunakan oleh peneliti yang dapat diuji dengan berbagai menyatakan hubungan relasional atau kausal. Satu model penelitian hanya dapat diuji menggunakan teknik statistika SEM. Keenam, konstruk reflektif versus formatif. Yang reflektif adalah konstruk yang diukur menggunakan indikator-indikator permanifestasinya. Sementara itu, konstruk formatif dibentuk atau dipengaruhi oleh indikator-indikator pembentuknya. Karena karakteristik independen antar indikator dan hubungan sebab akibat dengan konstruk latennya menyebabkan konstruk formatif hanya dapat diukur menggunakan teknik statistika khusus. Ketujuh, konstruk unidimensional versus multidimensional. Yang uni itu adalah konstruk laten yang dapat diukur oleh indikator-indikator pengukurnya. Kalau multidimensional itu yang memiliki tingkat abstraksi lebih sehingga tidak dapat diukur langsung oleh indikator-indikator, tapi gunain konstruk-konstruk dimensinya. Terus terdapat beberapa teknik statistika multivariat atau kompleks. Yang pertama ada uji reliabilitas. Itu teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal yang terdiri dari Cron-Base alpha, yaitu metode untuk mengukur reliabilitas konsistensi internal skala-skala item berganda. Terus ada tes retest reliability, itu metode buat mengukur reliabilitas satu skor atau instrumen tunggal yang diuji secara berulang. Terus ada equivalent forms reliability, yaitu metode untuk mengukur reliabilitas suatu skor atau instrumen yang disusun secara paralel dalam satu format kuesioner.
Terus ada Iterator atau Inter-Observer Reliability Index, yaitu metode buat ngukur korelasi reliabilitas tes retest dan equivalent form. Terus yang terakhir ada Cohen-Kappa, itu teknik untuk mengukur reliabilitas iterator atau inter-observer ketika datanya berskala nominal. Yang kedua ada EVA, yaitu Exploratory Factor Analysis dan Principal Components Analysis. Itu adalah teknik yang digunakan untuk mereduksi sejumlah besar variabel dan indikator menjadi sejumlah kecil kelompok variabel. Terus ada Canonical Correlation, itu korelasi kombinasi linear sejumlah variabel dengan kombinasi linear sejumlah variabel yang lain. Terus ada SEM, yaitu Structural Equation Models. Ini adalah model yang menjelaskan hubungan antar variabel laten dengan manifestnya dalam suatu hubungan struktural. Dan terakhir ada HLM, yaitu Hierarchical Linear Models. Ini adalah model yang menjelaskan pengujian model kembangan dari model yang sama dengan data yang sama. SEM dan HLM ini menghasilkan pengujian statistika dengan tingkat akurasi tinggi pada model yang diajukan dan sangat tepat digunakan untuk menarik kesimpulan dari sejumlah data yang besar. Terus subbab kedua yaitu menginterpretasi hasil pengujian statistis. Pertama ada signifikansi statistis. Ini adalah nilai perhitungan yang diperoleh melalui perbandingan nilai kritis yang perolehannya mempertimbangkan degrees of freedom dan umumnya berdasarkan jumlah sampel penelitian. Terus ada signifikansi praktis versus signifikansi statistis. Nah, jadi peneliti dan mahasiswa terkadang mengalami salah interpretasi hasil signifikansi secara statistis sama dengan signifikansi secara praktis atau penting secara klinis. Nah, jadi signifikansi secara statistis ini tidak sama dengan yang secara praktis. Kalau pada penelitian dengan sampel besar, signifikansi secara statistis dapat ditemukan walaupun korelasi antara variabelnya itu sangat lemah. Terus langsung ke rentang keyakinan. Rentang keyakinan adalah ukuran keyakinan peneliti dan khalayak bahwa hasil analisis dapat diterima kebenarannya. Mungkin sensitif sehingga data dan informasinya tidak mudah diperoleh. Tingkat keyakinan memberi informasi lebih dibandingkan signifikansi secara statistis dan juga menyediakan informasi dengan lebih praktis. Terus ada effect size. Ini kekuatan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen, atau kekuatan perbedaan antara kelompok variabel independen terkait dengan variabel dependen. Ada dua jenis atau keluarga effect size. Yang pertama keluarga R, yaitu mengukur kekuatan asosiasi. Nah, varian pendekatan yang paling populer itu adalah koefisien Pearson correlation. Nilai R pada korelasi Pearson itu selalu kurang dari 1. Bervariasi antara min 1 dan plus 1. Nilai 0 mempresentasi tidak adanya pengaruh atau hubungan, dan nilai maksimum plus 1 atau min 1. Terus ada keluarga D, itu mengukur kekuatan perbedaan ketika dua kelompok itu saling diperbandingkan. Effect size D-nya dapat dihitung dengan mengurangi nilai min kelompok kedua dengan min kelompok pertama, kemudian membagi dengan deviasi standar kedua kelompok. Ini rumusnya bisa dilihat di bawah. Terus subbab ketiga yaitu statistika univariate, multivariate, dependent, dan interdependent. Berdasarkan tujuan penggunaan, teknik statistika ini terdiri atas deskriptif dan statistika inferensial. Deskriptif itu bertujuan memaparkan atau mendeskripsikan profil data penelitian, sementara statistika inferensial itu tujuannya menguji hubungan antar variabel atau indikator dalam suatu model atau data penelitian. Jika variabel atau indikator yang diukur itu berjumlah tunggal, teknik statistika yang digunakan disebut univariate. Kalau jumlah variabel atau indikator berjumlahnya banyak, teknik statistikanya itu multivariate. Statistika deskriptif pada umumnya mengukur dua atau lebih variabel yang kedudukan kedua variabel tersebut sama atau tidak ada yang mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Statistika inferensial pada umumnya menguji hubungan antar variabel atau indikator yang kedudukan atau sifat kedua variabelnya terdefinisi sebagai variabel pemengaruh atau terpengaruh. Terus kita masuk ke subbab keempat yaitu statistika deskriptif dan pengujian asumsi.
Terdapat beberapa teknik statistika deskriptif untuk mendeskripsikan data penelitian dan menguji asumsi penelitian. Itu ada tendensi sentral, yaitu mean, median, modus, dan variabilitas. Mean adalah rata aritmatik atau penghitungan seluruh informasi yang tersedia dalam menghitung tendensi sentral distribusi frekuensi. Median adalah nilai tengah atau ukuran yang tepat dalam mengukur tendensi sentral pada data berlevel ordinal. Nilai tengah. Terus kalau mode, ini adalah kategori paling umum dan modus dapat digunakan untuk semua jenis data. Namun secara umum hanya menghasilkan informasi tendensi sentral yang paling minimum. Variabilitas adalah nilai sebaran atau disperse. Jika distribusi suatu data bersifat sama, seharusnya tidak ada variabilitas. Sebaliknya, jika nilai suatu data berbeda dan terpisah secara luas, variabilitasnya itu akan tinggi. Ini terdapat tipe ukuran variabilitas, yaitu range, deviasi standar, dan interkuantil rentang interkuantil. Terus ada homogenitas varian, itu adalah tidak adanya perbedaan varian atau kuadrat deviasi standar antar grup. UGT dan ANOVA akan lebih terpengaruh jika varian antar grup yang dibandingkan berbeda secara substansial. Terus ada normalitas, yaitu asumsi statistika parametrik yang memastikan variabel-variabel terdistribusi secara normal. Subbab kelima yaitu ada statistika inferensial. Pertama ada standar error, yaitu peluang setiap sampel sangat identik dengan populasinya sangat kecil. Meskipun inferensi populasi didapatkan dari informasi sampel, variasi prediksinya antara main disebut sampling error. Sampling error ini tidak bisa dihindari dan ini bukan kesalahan dari penelitiannya. Terus ada ciri dari standar error, yaitu bahwa error yang terjadi biasanya berdistribusi normal yang besarnya berbeda-beda, dan error tersebut cenderung membentuk kurva normal yang menyerupai lonceng. Faktor utama yang mempengaruhi standar error itu adalah jumlah sampel. Semakin banyak sampelnya, maka semakin kecil standar error. Terus ada pengujian hipotesis. Ini adalah proses pengambilan keputusan di mana peneliti mengevaluasi hasil penelitian terhadap apa yang ingin dicapai sebelumnya. Terus ada uji signifikansi. Itulah cara mengetahui adanya perbedaan antar dua skor. Signifikansi itu merujuk pada tingkat statistik dari probabilitas di mana dengannya kita bisa menolak hipotesis nol. Ini dilakukan dengan menentukan tingkat probabilitas praseleksi yang dikenal dengan tingkat signifikansi. Terus ada statistik parametrik. Ini teknik yang didasarkan pada asumsi bahwa data yang diambil mempunyai distribusi normal dan menggunakan data interval dan rasio. Ini ada teknik statistika dalam kelompok parametrik inferensial. Pertama ada uji T. D ini biasanya digunakan untuk menentukan apakah dua kelompok skor memiliki perbedaan yang signifikan di tingkat probabilitas pilihan. Terus ada ANOVA dalam educational research. Ini ANOVA ini teknik statistik yang digunakan untuk membedakan yang ada pada lebih dari dua kelompok data. Terus ada jenis analisis variansnya itu sebagai berikut. Pertama ada ANOVA sederhana, digunakan untuk menentukan apakah skor dari dua kelompok atau lebih memiliki perbedaan secara signifikan pada tingkat probabilitasnya. Terus ada multi comparison. Itulah pengujian yang melibatkan perhitungan bentuk istimewa dari uji T. Setiap kali uji signifikansi dilakukan, tingkat probabilitasnya kita terima. Terus ada ANOVA multifaktor, yaitu desain faktorial digunakan untuk meneliti dua variabel bebas atau lebih, serta hubungan di antara variabel tersebut. Maka ANOVA multifaktor jenis analisis statistik yang paling sesuai. Terus ada ANCOVA, Analysis of Covariance. Ini analisis yang digunakan dengan cara berbeda di mana variabel bebas dihitung dengan memperhatikan rancangan penelitian. Terus ada regresi jamak. Ini biasa digunakan pada data berbentuk rasio dan interval. Ini dia menggabungkan variabel yang diketahui secara terpisah untuk memprediksi. Contohnya hubungan antara kriteria dalam persamaan atau rumus prediksi atau dikenal dengan multiple regression equation. Terus ada korelasi. Teknik korelasi ini digunakan untuk mengetahui tiga hal pada dua variabel atau dua set data. Pertama, apakah ada hubungan antar dua variabel atau set data?
Kalau iya, maka dua hal berikutnya perlu kita cari, yakni bagaimana arah hubungan tersebut dan juga apa yang menjadi ukurannya. Hubungan yang dimaksud adalah kecenderungan dua variabel atau set data berbeda secara konsisten. Jenis-jenis analisis korelasi itu ada korelasi sederhana, yaitu korelasi parsial dan uji distance. Terus ada statistik non-parametrik. Ini adalah jenis statistik inferensial yang tidak mengharuskan data berdistribusi normal, dan jenis data yang digunakan adalah data nominal dan ordinal. Ini ada chi-square, yaitu ukuran menyangkut perbedaan yang terdapat antara frekuensi pengamatan dengan frekuensi teoritis, yang dinyatakan dengan simbol 2. Nah, statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data yang berupa frekuensi atau persentase serta yang berbentuk proporsi yang bisa dikonversi menjadi persentase. Nah, ini bisa digunakan untuk membandingkan frekuensi yang muncul pada kategori. Nah, diketahui ada dua kategori, yaitu true kategori apabila orang atau objek bersifat bebas pada setiap penelitian, dan artificial kategori, yakni kategori yang secara operasional diartikan sebagai peneliti itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.